Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah komputer dan masyarakat akan mempresentasikan tentang problematika hoax dan solusi mengatasinya. Di mana kelompok kami beranggotakan Kak Nabila Anugradia, Tian Rama Bakpahan, Lailatul Husna, Muhammad Naufal Paras, dan saya sendiri Rahmat Adrian. Oke, saya lanjut ke introduction. Perkembangan teknologi informasi dan akses internet yang semakin murah mempengaruhi perilaku dan gaya hidup masyarakat. Namun penggunaan media sosial yang banyak juga menyebabkan penyebaran hoax dan ujaran kebencian yang merusak kerukunan dan persatuan di masyarakat. Satgas anti hoax dibentuk oleh pemerintah, tapi dibutuhkan partisipasi masyarakat dan pihak lain untuk membantu melawan hoax. Dampaknya besar dan dapat memecah belah masyarakat, sehingga diperlukan upaya untuk memerangi hoax. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan kasus penyebaran hoax. Yang pertama yaitu selama tahun 2018 terdapat 997 kasus hoax yang beredar di masyarakat. Yang kedua, 488 kasus hoax adalah kasus hoax politik. Kita dapat lihat diagram batang yang telah tersedia. Yang pertama yaitu kasus sosial politik ini merupakan kasus hoax yang paling tinggi menurut Henry Septanto 2018. Sosial politik ini memiliki presentase 91,80%, yaitu terbanyak atau tertinggi dalam kasus penyebaran kasus hoax. Yang kedua yaitu terdapat kasus SARA, terdapat 88,60%. Yang ketiga yaitu terdapat kasus hoax dalam kesehatan yaitu 41,21%, dan lain sebagainya. Kasus ini akan terus bertambah dari tahun ke tahun secara signifikan. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke materi alasan tersebarnya hoax. Yang pertama, hoax ini diperoleh dari orang yang dipercaya, yaitu tokoh politik, tokoh agama, dan tokoh keluarga. Yang kedua, mengira berita hoax ini sebagai berita yang bermanfaat. Yang ketiga, mengira bahwa berita hoax ini adalah berita yang benar. Dan yang terakhir yaitu keinginan menjadi orang yang pertama tahu. Di sini juga dapat kita lihat terdapat beberapa persentase mengenai alasan meneruskan berita heboh. Yang pertama yaitu berita dari orang yang dapat dipercaya terdapat persentase sebesar 47,10%. Yang kedua yaitu mengira bermanfaat sebesar 31,90%. Yang ketiga yaitu mengira benar sebanyak 18%, dan ingin jadi yang pertama tahu yaitu sebesar 3%. Oke, lanjut. Kemudian media penyebaran hoax ini terdapat beberapa, diantaranya yaitu radio, email, media cetak, televisi, situs web, aplikasi chatting, kemudian dan sosial media. Di sini juga dapat kita lihat persentase media penyebaran hoaxnya. Yang paling terbesar yaitu terdapat pada sosial media, termasuk Facebook, Twitter, Instagram, dan Pet. Persentasenya itu sebesar 92,40% dalam media penyebaran hoax. Yang kedua yaitu terdapat aplikasi chatting dengan presentase 62,80%, situs web 34,90%, televisi yaitu 8,70%, media cetak 5%, email 3,10%, dan radio ini merupakan media penyebaran hoax paling terkecil yaitu 1,20%. Oke, lanjut. Kemudian bentuk hoax yang sering diterima yaitu terdapat tulisan, gambar, dan video. Berikut ini juga terdapat persentase bentuk hoax yang sering kita terima. Tulisan merupakan bentuk hoax yang paling sering kita terima dengan persentase 62,10%, gambar 37,50%, dan terakhir video ini merupakan bentuk hoax yang paling rendah dan yang paling rendah untuk kita terima yaitu 0,40%. Baiklah, selanjutnya akan
Teman saya lanjutkan pembahasannya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dalam menghadapi kasus hoax. Di sini yang pertama terdapat yaitu mengakses. Yang pertama, pahami secara teknis bagaimana mengakses informasi melalui internet, portal media daring, aplikasi chat, dan media sosial. Perhatikan situs atau portal yang diakses, resmi atau tidak resmi. Kemudian, ketahui pemilik situs atau portal. Yang ketiga, perhatikan versi aplikasi. Apakah itu merupakan aplikasi versi terbaru atau yang lama. Selanjutnya, itu biasakan mengakses dan merujuk informasi atau berita dari sumber resmi. Selanjutnya yaitu menyeleksi. Ketahui informasi yang dibutuhkan. Gunakan kata kunci untuk mencari informasi. Jika informasi menyertakan data, sebaiknya lakukan pengecekan atau penelusuran data dari sumber aslinya. Selanjutnya, bedakan antara fakta dan opini dan tidak selalu percaya pada suatu informasi. Kemudian ada memahami. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui dan memastikan bahwa segala informasi yang diterima belum tentu sepenuhnya benar dan atau salah. Pahami bahwa membuat dan atau menyebarkan hoaks adalah tindakan kriminal yang legal untuk dipidanakan menurut hukum yang berlaku. Kemudian itu menganalisa. Hoaks biasanya dicirikan dengan penggunaan kata atau kalimat yang cenderung hiperbolis dan sensasional. Tidak sedikit hoaks yang dikemas dengan menghadirkan kutipan argumen dari tokoh dan atau hasil riset dari lembaga atau sumber tertentu yang bisa saja tidak pernah dikeluarkan atau dikeluarkan, namun sudah direkayasa satu atau beberapa bagiannya untuk mendukung maksud dari tujuan dari pembuat hoaks. Dan yang terakhir, perhatikan alamat situs, khususnya situs berita yang disematkan pada pesan yang diterima. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tian. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan kompetisi literasi digital, yaitu verifikasi. Yang pertama, carilah informasi sejenis dari sumber yang berbeda. Kemudian bandingkan dengan informasi yang telah didapatkan. Yang kedua, memanfaatkan berbagai fasilitas cek fakta atau fake checking, atau sesuatu yang sama yang biasa didapatkan secara mudah, seperti web cek fakta, web stop hoax, web turn back hoax. Next. Kemudian mengevaluasi. Yang pertama itu mempertimbangkan dampak informasi dengan membayangkan apakah informasi yang disebarkan bisa mengundang kepanikan atau kekhawatiran bagi penerima informasi atau tidak. Kedua, pertimbangan siapa yang akan menjadi target khalayak informasi. Ketiga, pertimbangkan penyajian informasi dengan melihat apakah bahasa yang digunakan sopan dan tidak menyinggung orang lain atau institusi tertentu. Yang keempat, pertimbangkan terlebih dahulu apakah foto atau video yang disebarkan tidak melanggar privasi orang lain maupun prinsip kemanusiaan. Yang kelima, pertimbangan terakhir sebelum mendistribusikan adalah memahami konteks hukum penyebaran informasi di Indonesia. Next. Keempat itu mendistribusikan. Yang pertama, gunakan nalar dan intuisi untuk mendistribusikan atau mendistribusikan ulang konten yang diterima. Kedua, bila ingin menyebarkan informasi, yakini bahwa informasi tersebut juga bersumber dari pihak yang kredibel. Ketiga, bayangkan bahwa media sosial adalah area terbuka. Siapapun memiliki potensi untuk melihat, membaca, dan mencatat informasi yang dibagikan. Sekalipun kita membatasi pertemanan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa gambar atau video yang disebarluaskan dapat disebarkan kembali. Keempat, memproduksi. Yang pertama, bagikan konten positif yang bebas hoax. Pastikan untuk mencari kebenaran dari sumber yang kredibel sebagai perlawanan terhadap informasi hoax. Hal ini bertujuan sebagai perlawanan atau counter terhadap hoax yang beredar. Next. Kemudian berpartisipasi. Yang pertama, selalu proaktif dalam memberikan fakta untuk melawan hoax. Kedua, setelah memberikan penjelasan pada lingkaran internal orang-orang terdekat, kita dapat memulai untuk mengikuti forum-forum antipasi dan pemberantas hoax yang sekarang banyak berkembang di masyarakat. Ketiga, ikuti beragam aktivitas di dunia maya dengan menyebarkan fakta agar informasi hoax akan terbantah dengan sendirinya. Kemudian berkolaborasi. Yang pertama, berkolaborasi dalam melawan hoax dapat dilakukan dengan bergabung dalam komunitas dan gerakan yang lebih sistematis dalam melawan hoax.
Baiklah, terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk Oke, dilanjutkan baik. oleh Selanjutnya, Husna. Baiklah, untuk kasus hoax di sini, ini merupakan salah satu kasus hoax yang ada di mana akun WhatsApp mengatasnamakan Sekda Kota Madiun, di mana dikutip dari solopos.com, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Nur Aflah mengatakan bahwa mengirim pesan di WhatsApp tersebut bukan Sekda Kota Madiun, di mana pesan yang dimaksud adalah pesan yang melakukan modus untuk menyalurkan bantuan donasi kepada takmir masjid. Next. Baiklah, kesimpulan dari hasil diskusi kami di sini ialah situasi politik Indonesia mengalami krisis akibat penyebaran hoaks dan isu sara, terorganisir dengan motif politik dan agama. Hoaks mengancam persatuan, stabilitas politik, dan pembangunan nasional. Diperlukan tindakan tegas dari pemerintah, media, dan masyarakat dalam penegakan hukum. Penyajian informasi akurat, peningkatan literasi media, serta pendidikan dan kesadaran publik tentang bahaya hoaks. Tujuan utamanya adalah mengurangi hoaks, meminimalkan dampaknya, dan membangun masyarakat yang kuat dan terhindar dari konflik yang merusak. Sekian, saya kembalikan ke Adrian. Oke, baik. Saya rasa hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.